Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembahasan tentang unsur-unsur halogen, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas unsur gas mulia. Unsur halogen dalam tabel sistem periodik terletak pada golongan 7A, di mana unsur halogen adalah sangat reaktif, ya, terletak pada golongan 7A, dan unsur-unsur halogen pada golongan 7A itu meliputi dari atas adalah fluor, yaitu F, kemudian klorin, Cl, bromin, Br, iodin, I, dan astatin. Perlu anak-anak ketahui bahwa sifat-sifat unsur halogen untuk sifat fisiknya bisa Anda lihat pada tabel yang sudah saya tampilkan, di mana konfigurasinya untuk F selalu unsur halogen selalu berakhir pada S2P7 karena memang terletak pada golongan 7A. Ya. Kemudian titik lelehnya ternyata dari F sampai dengan I ini mulai semakin meningkat atau semakin bertambah. Demikian juga titik didihnya. Untuk energi ionisasinya semakin berkurang. Kenapa energi ionisasinya dari F sampai dengan I berkurang? Hal ini disebabkan karena jari-jari atomnya. Ya. Jari-jari atom dari F sampai dengan I semakin bertambah panjang, sehingga jarak antara inti atom dengan elektron semakin jauh, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar semakin kecil. Ya. Jadi energi ionisasinya dari F sampai dengan I, kalau pada tabel ini adalah semakin menurun, mulai dari 1680, 1260, 1140, dan untuk iodin adalah 1010 untuk energi ionisasinya. Sedangkan untuk afinitas elektronnya semakin meningkat dari min 348, min 364, min 342, dan terakhir adalah min 314. Keelektronegatifannya juga makin menurun. Ya, betul. Dari 4, 3, 2,8, dan 2,5. Jari-jari atom dari F sampai dengan I makin bertambah dan lain sebagainya. Bisa anak-anak lihat, bisa anak-anak cermati pada tabel yang sudah kami tampilkan. Oke. Berikutnya adalah berdasarkan sifat fisik tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa konfigurasi elektron valensi halogen selalu berakhir pada NS2 dan NP5, tadi sudah saya jelaskan, karena memang terletak pada golongan 7A. Dari F ke AT, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Energi ionisasi dari F ke AT, dari F sampai I ya mestinya, energi ionisasinya, energi ionisasi halogennya juga makin tinggi. Afinitas elektronnya juga semakin tinggi, ya. Energi disosiasi ikatan dari atas ke bawah dalam golongan makin kecil. Nah, ini energi disosiasinya, ya. Nah, semua halogen merupakan oksidator dan mempunyai kecenderungan daya oksidasi, yaitu F adalah paling besar, disusul Cl, disusul Br, dan I. Ini untuk sifat oksidatornya. Lanjut, reaksi-reaksi yang terjadi pada halogen. Yang pertama, bahwa reaksi halogen dengan logam menghasilkan garam. Contohnya natrium dengan gas klor dihasilkan natrium klorida. Reaksi halogen dengan unsur golongan 4A kecuali C membentuk senyawa halida. Contoh Si, silikon, plus gas klor akan dihasilkan SiCl4, solut. Reaksi halogen dengan unsur golongan 5A kecuali N2. Ya. Contoh B4 dengan Cl2 akan dihasilkan 4PCl3. Reaksi halogen dengan gas H2 membentuk gas hidrogen halida. Contoh adalah H2 plus F2 dihasilkan HF. Sifat atau reaksi halogen berikutnya.
Reaksi halogen dengan halida dengan ketentuan halogen dengan enol besar mengalami reduksi dan enol kecil mengalami oksidasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, yodium harga enolnya makin kecil sehingga makin mudah mengalami oksidasi. Reaksi antara halogen dapat berlangsung jika unsur yang ada di atas mengalami reduksi dan yang di bawah mengalami oksidasi. Ini yang dikenal dengan reaksi antar halogen. Jadi reaksi antara halogen itu dari atas ke bawah, bahwa unsur yang letaknya di atas akan mengalami reduksi dan unsur yang ada di bawah akan mengalami oksidasi. Jadi semakin ke bawah semakin mudah teroksidasi dikarenakan jari-jari makin besar. Contoh, F2 plus Cl- akan dihasilkan F- plus Cl2. F2 itu biloknya adalah 0, sedangkan F- biloknya adalah -1. Dari 0 ke -1 adalah mengalami penurunan bilok. Ini reaksinya adalah reduksi. Artinya F mengalami reduksi. Sedangkan Cl- menjadi Cl2. Cl- adalah -1, biloknya Cl2 adalah 0. Dari -1 ke 0 biloknya naik adalah mengalami oksidasi. Jadi reaksi antara halogen akan berlangsung manakala unsur yang ada di atas dalam tabel sistem periodik itu mengalami reduksi. Ya, contoh lagi, Br2 plus Cl- ini tidak berlangsung. Karena apa? Br2 ini otomatis nanti akan berubah menjadi Br-. Padahal Br2 itu biloknya 0, Br- adalah -1. Dari 0 ke -1 reduksi. Padahal antara Br dengan Cl, letaknya yang ada di atas adalah Cl. Sehingga harusnya Cl yang mengalami reduksi. Ya, harusnya Cl yang mengalami reduksi. Tetapi di sini Cl akan mengalami oksidasi. Sehingga reaksi Br2 plus Cl- itu tidak akan berlangsung. Oke. Reaksi halogen berikutnya, bahwa reaksi halogen dengan air F2 dengan H2O akan menghasilkan O2. Contoh, fluor plus H2O akan dihasilkan HF plus setengah O2. Cl2 plus H2O dihasilkan HCl plus HClO. Br2 plus I2 tidak bereaksi dengan H2O. Yang ketujuh, reaksi halogen dengan basa kuat. Bahwa semua halogen kecuali F2 bereaksi dengan basa kuat membentuk iomin, ekomin pada suhu rendah dan XO3- pada suhu tinggi. Ekomin artinya bisa membentuk ClO-. Kalau membentuk XO3- berarti hasilnya bisa membentuk ClO3-. Ekomin adalah oksida dari hipoklorit. Ya, kalau ClO3- adalah oksida dari klorit. Demikian juga kalau misalnya BrO- berarti oksida dari perbromid, ya, hipobromid. Sedangkan kalau BrO3- berarti oksida dari bromat, ya, dan seterusnya. Itu untuk reaksi halogen. Lanjut, pembuatan halogen. Gas F2 dibuat dengan mencampurkan asam fluorida HF dengan kalium hidrofluorida cair dan tidak berair, sebab jika berair F2 yang terbentuk mengoksidasi air. Jadi F2 kalau bereaksi dengan air akan menghasilkan HF plus setengah O2, sehingga tidak terbentuk F2 karena F2 yang terbentuk teroksidasi oleh H2O. Klorin Cl2 dipisahkan dari senyawanya dengan cara elektrolisis layanan NaCl. Nah, proses ini dikenal dengan proses Down atau dengan elektrolisis larutan NaCl. Ini adalah gambar bagan elektrolisis leburan atau lelehan NaCl dalam rangka untuk pembuatan gas klor. Nah, reaksinya adalah ini. NaCl, larutan NaCl, terion menghasilkan Na plus Cl-. Reaksi di katoda, 2O plus 2E dihasilkan H2 plus OH-. Reaksi di anoda, 2Cl- plus Cl2 dihasilkan 2 elektron. Jadi dihasilkan gas Cl2. Ya. Jadi elektrolisis larutan NaCl maupun lelehan NaCl itu akan dihasilkan gas klor. Inilah cara pembuatan unsur halogen Cl2. Brom di industri dibuat dengan cara mengasamkan air laut sampai pH 3,5
untuk mencegah hidrolisis Br2 yang dihasilkan. Lalu dicampurkan udara dan Cl2 dilewatkan melalui larutan. Reaksinya adalah Cl2 plus Br- akan dihasilkan Cl- plus Br2. Iodin di industri dibuat dengan mereduksi NaIO3 menggunakan reduktor natrium bisulfat NaHSO4. Reaksinya NaIO3 plus NaHSO4 dihasilkan NaHSO4 plus Na2SO4 plus H2O plus I2. Inilah pembuatan yodium di industri. Dalam laboratorium, halogen dibuat dengan cara mengoksidasi ion ikmin menjadi Ik2. Yang pertama, memanaskan campuran garam halida dan MnO2 dalam asam. Reaksinya NaIK plus MnO2 plus H2SO4 dihasilkan NaHSO4 plus MnSO4 plus H2O plus Ik2. Lah Ik-nya ini apa? Ik-nya bisa Cl2, bisa F2, bisa Br2, bisa I2. Jadi kalau NaIK-nya adalah Ik-nya Cl, ya nanti dihasilkan Cl2. Kalau NaIK-nya adalah Br, maka akan dihasilkan Br2 dan seterusnya. Yang kedua, mereaksikan asam halogen pekat dengan KMNO4. Reaksinya KMNO4 plus HX dihasilkan MnX2 plus KX plus H2O plus Ik2, di mana Ik adalah halogen. Ya, cukup jelas, halogen itu bisa FCl, Br maupun I. Sedangkan AT tidak banyak dibicarakan karena AT sifatnya adalah radioaktif. Asam-asam halogen. Ini bisa dilihat asam halogen. Jadi bilangan oksidasi dari F, ya, biloknya F itu adalah bisa -1, ya. Kemudian HClO itu bisa +1 Cl-nya. Kemudian HBRO juga bisa +1 dan HIO juga bisa +1. Tetapi kalau HF hanya -1. HF tidak mempunyai bilok plus. Kenapa demikian? Karena HF sangat F-nya adalah sangat elektronegatif dan HF adalah sangat kuat ikatannya karena mempunyai ikatan hidrogen. Ya. Demikian juga yang lain, jadi HBr juga punya bilangan oksidasi min plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Jadi Br-nya mempunyai bilangan oksidasi min dan plus. Pada HIO, HIO2, HIO3, dan HIO4 juga mempunyai bilok min 1 sampai dengan plus 4. Inilah asam-asam halogen. Jadi kalau fluor hanya mempunyai asam fluorida, tetapi klor bisa asam klorida, bisa asam perklorid, asam hipoklorid, bisa HClO2 asam klorid, HClO3 asam klorat, dan HClO4 asam perklorat. HBr asam bromida, HBRO asam hipobromid, HBRO2 asam bromid, HBRO3 asam bromat, dan HBRO4 asam perbromat. Demikian juga HI asam yodida, HIO asam hipoyodid, HIO2 asam yodid, HIO3 asam yodat, dan HIO4 asam peryodat. Jadi biloknya mulai dari min sampai dengan plus 4 kecuali F. F tidak dapat membentuk asam oksihalogen karena sangat elektronegatif. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi F tidak mempunyai bilangan oksidasi positif karena F itu sangat elektronegatif. Kekuatan asam halida HX bertambah menurut urutan. Jadi kalau kekuatan asamnya paling lemah adalah HF. Kemudian disusul HCl, HBr, dan HI. Itu kekuatan asamnya. Jadi dari atas ke bawah dalam tabel sistem periodik, kekuatan asam halida semakin bertambah. Karena apa? Karena jari-jarinya makin besar, sehingga H makin mudah dilepaskan. Kalau H-nya makin mudah dilepaskan, maka asamnya semakin kuat. Urutan kekuatan asam oksihalogen. Kalau kekuatan asam oksihalogen adalah mulai dari HXO, HXO2, HXO3, dan HXO4. HXO4 adalah asam yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena gaya tarik H+ dengan XO4 itu semakin banyak atom O, maka X semakin tertarik kuat oleh O, sehingga H makin mudah dilepaskan. Kalau H makin mudah dilepaskan,
maka sifat asamnya adalah makin kuat. Jadi ciri dari asam kuat itu kalau makin mudah melepaskan ion H+. Ya, semakin banyak oksigennya, maka H+ semakin mudah dilepaskan. Sehingga urutan asam oksihalogen mulai dari HXO paling lemah, HXO2, HXO3, dan paling kuat adalah HXO4. Di mana X adalah bisa Cl, bisa Br, dan bisa I, kecuali F ya, karena F tidak bisa membentuk oksihalogen. Beberapa sifat asam halida HX yang harus diketahui. Yang pertama adalah asam halida akan berasap di udara karena mudah mengembun bersama uap air. Jadi kalau kita membuka asam klorida, asam bromida itu kalau tutupnya kita buka itu seperti ada asapnya. Itu tapi sebenarnya itu bukan asap, itu adalah embun ya, karena memang asam halida mudah ya berasap karena adanya uap air di udara. Berdasarkan data enol dan energi ikatan HX, asam halida makin mudah terurai atau teroksidasi menjadi unsur-unsurnya berdasarkan urutan HF, HCl, HBr, HI. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kekuatan asam itu dari HF ke HI makin meningkat. HI adalah asam paling kuat karena jari-jarinya makin panjang sehingga ion H+ makin mudah dilepaskan. Sedangkan HF adalah asam lemah karena jari-jarinya F pendek sehingga H sulit dilepaskan. HF hanya teroksidasi melalui elektrolisis, jadi HF itu hanya bisa teroksidasi melalui elektrolisis. HCl dapat teroksidasi oleh oksidator kuat, misalnya MnO2, KMnO4, K2CrO2O7. HBr teroksidasi oleh asam sulfat pekat, sedangkan HI teroksidasi oleh oksigen di udara. Karena makin kuat tadi HI, sifat asamnya makin kuat, maka bisa teroksidasi oleh O2 di udara. Titik didih asam halida makin meningkat sesuai dengan urutan HCl, HBr, HI, dan HF. Kalau titik didihnya, urutannya adalah HCl, HBr, HI, HF. HF paling tinggi titik didihnya. Kenapa? Karena HF mempunyai ikatan hidrogen. Ya, diingat-ingat. Ya, urutan titik didih asam halida itu HCl, HBr, HI, HF. Kalau urutan kekuatan asam halida adalah mulai dari HF, HCl, HBr, HI. Jadi HI yang paling kuat asamnya, tapi kalau titik didih adalah HF yang paling tinggi, ya, HCl, HBr, HI. HF mempunyai titik didih paling tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen, tadi sudah saya silakan. Pembuatan asam halida. HF dan HCl dapat diperoleh melalui reaksi garam halida dengan H2SO4. Reaksinya CaF2 plus H2SO4 dihasilkan CaSO4 plus HF. NaCl plus H2SO4 dihasilkan NaSO4 plus HCl. HBr dan HI tidak dapat dibuat dengan cara di atas sebab H2SO4 akan mengoksidasi HBr dan HI. Jadi HBr dan HI tidak bisa dibuat dengan mereaksikan asam sulfat. Karena apa? HBr dan HI itu akan teroksidasi oleh asam sulfat. Ya. Jadi HBr plus H2SO4 akan dihasilkan Br2 plus SO2 plus H2O. Jadi tidak terbentuk HBr karena HBr yang dihasilkan itu akan teroksidasi kembali oleh H2SO4. HI juga sama, ya, HI plus H2SO4 dihasilkan I2 plus SO2 plus H2O. Pembuatan HBr dan HI dilakukan dengan mereaksikan fosfor trihalida, yaitu PX3 dengan air. Reaksinya PBr3 plus H2O dihasilkan H3PO3 plus HBr, PI3 plus H2O dihasilkan H3PO3 plus HI. Inilah pembuatan HBr dan HI, yaitu mereaksikan fosfor tribromida dengan air dan mereaksikan fosfor triiodida dengan air. Itu akan dihasilkan asam bromida dan asam iodida. Ingat-ingat, saya ulangi. Jadi kalau membuat HF, HCl adalah mereaksikan garam halidanya dengan asam sulfat. Ya. Sedangkan untuk membuat HBr dan HI mereaksikan fosfor trihalida dengan air. Itu untuk reaksi pembuatan asam halida. Pemanfaatan halogen pada industri. Fluorin, F. Senyawa fluorokarbon lebih banyak dimanfaatkan, misalnya tetrafluoroetena, yaitu teflon ya, wajan atau panci teflon. Itu bahannya diantaranya adalah F. Untuk plastik, untuk freon, freonnya adalah pendingin kulkas ya.
CCl2F2, CCl-F3 untuk cairan pendingin dan propelan. Ya, propelan ini adalah bahan untuk pembuatan plastik. Klorin. Klorin banyak digunakan untuk menyintesis senyawa-senyawa kimia, misalnya plastik. Senyawa klorin terutama senyawa oksi, misalnya kaporit, CaClO2, dan kapur klorin, CaOCl2 digunakan sebagai pemutih. Ya. Baiklin itu ya, baiklin itu adalah pemutih atau pengelantang, itu bahannya adalah menggunakan klorin. Ya. Dan desinfektan pada air minum atau pada kolam renang. Ya. Desinfektannya. Bromin banyak digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa karbon, misalnya dietil bromida yang ditambahkan pada bensin untuk menangkap timbal dan tetraetilit. Yodin, larutan yodin dalam alkohol digunakan sebagai yodium tincture atau obat merah yang sifatnya antiseptik, terutama untuk obat luka baru karena sifatnya yang bisa menyembuhkan atau menyembuhkan ya. Jadi luka-luka yang baru ya, sifatnya adalah bersifat antiseptik ya, itu. Berikutnya kegunaan dari halogen dan senyawanya. Fluorin ya, asam fluorida, untuk freon 22, freon 13, teflon, itu adalah kegunaan dari fluorin dalam kehidupan sehari-hari. Asam fluorida ya, itu untuk diantaranya senyawanya adalah asam fluorida itu untuk mengetsa, mengukir kaca ya. Kemudian kalau CCl2F2 pendingin AC, CCl-F3 pendingin AC juga, CF4N kali, itu adalah bahan baku untuk pembuatan plastik ya, plastik tahan panas. Itu fluorin. Klorin, gas klorin ya, Cl2 pemutih desinfektan pada pengolahan air ya. Kemudian asam klorida pengolah logam bahan bantu proses industri. Kaporit CaClO2 pemutih pada industri kain. Kapur klorin adalah pemutih, PVC bahan pembuat pipa pralon, dan seterusnya. Natrium klorida bahan industri untuk membuat bahan kimia lain seperti NaOH, NaHC3, Na2CO3, dan seterusnya. Bromin untuk antiseptik ya, tetrabromobisphenol ini adalah plastik tahan api. Metil bromida adalah fungisida ya, yang dipakai untuk memberantas jamur-jamur. Yodin dilarutkan dalam alkohol sebagai yodium tincture ya, untuk luka baru. Kalium yodida ditambahkan pada garam menghasilkan garam beryodium. Kalium yodat bersama Ki ditambahkan dengan garam juga ya. Nah, ini gunanya adalah untuk mencegah penyakit gondok ya, diantaranya garam beryodium. Kemudian iodoform ini adalah obat penenang, atau yang mereka sering stres dan seterusnya, itu biasanya obatnya mesti mengandung iodoform, yaitu CHI3. Demikianlah anak-anakku semuanya pembahasan unsur halogen kali ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa menjadi lebih jelas dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa sebelum menutup video pembelajaran ini, anak-anakku semuanya nanti untuk bisa like dan subscribe agar bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.